Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, keciri wajahnya ikhlas semua ini. Ikhlasin. Alhamdulillah. Dengan ikhlas hidup kita akan jadi mudah. Dengan ikhlas semuanya akan jadi enteng dan ringan. Dengan ikhlas penyakit pun mudah-mudahan Allah jauhkan. Yang sudah entep oleh Allah disembuhkan. Ini semua wajah-wajah sehat semua ini, alhamdulillah. Sehat walafiat. Ini yang tensinya 140/90, ini kan rata-rata ya Pak ya. Benar ya Pak ya. Yang asam uratnya 7,3, kolesterolnya 145, gula darahnya 125, hampir. Sehat semua alhamdulillah ya Pak ya. Berat badannya kelihatan rata-rata 70 ini. 70 lebih dikit lah, ada yang kurang-kurang dikit. Itu gambaran angka-angka rata-rata seusia kita sehat walafiat. Alhamdulillah, kita harus bilang alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji milik Allah, kita kembalikan kepada Allah yang dengan nikmatnya semua amal soleh sempurna terlaksana dengan baik di kita insyaallah. Sudah kita selesaikan sholat subuh kita berjamaah di masjid kita, luar biasa ini. Kita sudah lalui malam kita tadi. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila sakanan. Dia yang telah menjadikan menciptakan diri kita di 50, 55, di 60, 65, 70 tahun yang lalu. Jadi udah cukup lama dipakai Pak ya. Udah cukup lama. Tapi ada ini anak muda yang usianya baru 23 ya. 25. Saya kurang dikit. Membahagiakan orang itu mengurangi Pak. Tadi angka-angka saya itu saya kurang-kurangi itu supaya Bapak bahagia. Ada yang 25, ada yang sudah 52 ya Pak ya kita. Ada yang sudah 62, ada yang 70. Ada yang 80 di sini. Belum Pak. Mudah-mudahan kita sampai semua ke 80. Seperti saya bilang kalau kita tarik dari Al-Ahqaf 15 dalam Al-Quran, itu tengah-tengahnya umur 40 tahun. Tengah-tengahnya umur 40 tahun. Berarti kalau tengah-tengahnya 40, ujungnya 80. Tapi itu rahasia Allah kan, kurang-kurang, lebih-lebih rahasia Allah aja. Yang penting kita menjalani hidup, kita jaga titipan Allah. Dulu nggak pakai dikasih penyakit dulu Pak. Waktu kita lahir nggak ada penyakit bener Pak. Halo? Ada nggak yang dikasih penyakit? Ya jarang, 1-2 yang bawaan Pak ya. Sehat semua saya kira. Semuanya normal tuh angka-angka tadi tuh. Maka besok lusa kalau Allah memanggil dikembalikan, kita kembalikan yang baik. Jangan kita kasih udah rusak. Fisiknya fisik yang insya Allah masih baik. Tambah amal kita. Karena itu amanah Allah. Aku titip ini, dia akan tumbuh terus fisikmu, jiwamu, terus kasih ilmu dia supaya soleh, bergaulah dengan baik. Terus nanti pada waktunya akhir hayat aku ambil,
Dulu aku kasih tanpa dosa, tanpa penyakit. Nah, kembali nanti tanpa dosa dan sedikit penyakit. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya dikasih tugas untuk hari ini membahas cerita tentang Al-Isra'u wal Mi'raj. Isra wa Mi'rajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai dari ayat Al-Qur'an yang paling kita kenal itu kan surat Al-Isra ya Pak ya. Ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-Isra ayat 1. Ini pernyataan Allah yang pasti benar, yang kita yakini akan didengar terus sampai hari kiamat. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan di malam hari hambanya yang dipilih, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada satupun yang ikhtilaf yang disebut bi'abdihi ini Nabi Muhammad. Gak ada yang bilang Nabi yang lain, gak ada. Apalagi Pak Edi gitu, gak ada. Pak Asep gitu, gak ada. Pak Yayat gitu, tak ada. Jadi yang dimaksud bi'abdihi adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi saja yang diutus jadi contoh bagi kita. Berapa usianya Pak sampai akhir? 62 tahun. 62 itu ukuran Syamsiah. Kalau Qamariyahnya 63. 63 pakai Muharram sampai Zulhijjah, 62 pakai Januari sampai Desember. Gitu. Jadi berapa lama itu bedanya antara Qamariyah sama Syamsiah? Allah yang bilang dalam Quran 300 tahun pakai Syamsiah, kalau Qamariyah 309 tahun. Jadi kalau 300 tahun 9 tahun bedanya. Lebih panjang Qamariyah. Di mana itu adanya dalam Quran? Cerita apa? Cerita Ashabul Kahfi. Allah bercerita Ashabul Kahfi dalam guha itu adalah 309 tahun. Gitu bahasanya itu. Mereka tinggal di situ 309 tahun. Ternyata rahasianya adalah 300 tahun hitungan Qamariyah, Syamsiah, Januari sama Desember, 309 tahun hitungan Qamariyah. Berarti Rasulullah itu usianya 62 kalau pakai Januari Desember. Kalau pakai Muharram sampai Zulhijjah 63. Bapak udah lebih ya, alhamdulillah ini udah lebih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Nikmat mana lagi yang mau kalian dustakan? Usia kalian udah aku lebihkan dari nabiku, dari rasulku, dari orang yang jadi contoh kalian. Benar ya Pak ya? Nikmat mana lagi? Masa masih can lempeng kira-kira gitu? Ini orang yang udah lempeng semua ini. Dah yang di masjid mah lempeng semua. Maka kadang-kadang kita tuh heran. Kita tuh ceramahin orang-orang yang udah lempeng semua. Lo udah lempeng apa belum ini? Insya Allah lempeng ke arah mana? Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian berbahagia. Oke, Rasulullah pernah diisrakan, dijalankan malam dari Mekah ke Palestina. Kita masih nyebut Palestina Pak itu karena itu milik Palestina. Meskipun de facto-nya sekarang dia ada di bawah Israel. Alhamdulillah saya beberapa kali masuk ke sana. Harus masuk ke imigrasinya Israel. Gitu. Baik saya masuk dari Taba, dari Mesir ujung, saya pernah masuk dari situ, dari Kairo tuh panjang betul, lewati terusan Suez sampai ke Taba ujung, baru nyebrang. Dari situ jalan lagi sepanjang Laut Mati sampai ke Yerusalem. Nah, yang sering saya masuk adalah dari Jordan. Dari Jordan masuk nyebrang
Raja Hussein Bridge. Jadi jembatan Raja Hussein, nah itu nyebrang ke situ. Lebih dekat kalau itu, langsung ke Jericho, langsung ke Yerusalem. Itu masuknya Israel. Tapi tetap kita nyebutnya Palestina, karena milik Palestina. Aqsa-nya itu Palestina, kira-kira begitulah, insya Allah. Kenapa kita bahas itu? Karena Rasulullah kan disebut dalam Quran Aqsa itu. Ini ayatnya, Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitar Aqsa itu. Sekitar Aqsa itu yang dimaksud adalah negara-negara sekitar Jordania. Kata orang Jordan, itu negara kami loh. Haulahu disebut dalam Quran, haula sekitarnya. Kalau kita ini kelurahan apa, Pak? Apa? Kujangsari. Jatisari. Nah ini kalau disebutnya berarti Bandung dan sekitarnya, kira-kira begitu. Bandung dan sekitarnya banyak, dan sekitarnya masuk Bandung nggak, Pak? Masuk Bandung. Orang Cicalengka juga kalau kita lagi ke Kalimantan, teh orang mana, Pak? Bandung. Bandungnya di mana? Cicalengka. Oh Cicalengka. Saya kalau ke Mekah, dari mana Mas supir teh? Abdi di Bandung, Pak. Oh, di Bandung, Sunda we ngobrol nanti, Pak. Di mana Bandung, nak? Cililin, Ustaz. Oh, Cililin itu gitu. Itu berarti Bandung dan sekitarnya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nanti kita lihat Rasulullah diperlihatkan kepada beliau itu banyak hal, Pak. Pelajaran langsung, visual langsung di hadapan Rasulullah diperlihatkan. Tapi karena ini dipendekkan, Pak, kehidupan di dunia, sepanjang kehidupan selama dunia sampai ke akhirat, sampai siapa nanti yang berhak masuk surga dan masuk neraka, dan apa kuncinya hidup untuk sukses. Ini perjalanan Isra dan Mi'raj, pentingnya luar biasa. Kita sudah tidak lagi debat apakah Rasul ruhnya aja, apakah dengan fisiknya. 50% lebih, berarti sekitar 60-70%. Ulama mengatakan Rasul di Isra Mi'rajkan itu fisik dan jiwanya. 45%-nya mengatakan, atau 40% mengatakan, atau 30% ulama mengatakan ruhnya. Itu yang mengatakan ruhnya saja adalah golongan rasionalis, golongan yang pakai pikiran. Kalau kita keimanan pakainya. Kuncinya kata bi abdihi, abdi itu menunjukkan Rasul sebagai satu kesatuan fisik dan jiwa. Bisa enggak? Ini mukjizat. Kalau mukjizat itu ya Allah, kuasa Allah, bukan kuasa manusia. Pak Haji dari mana, Pak Haji? Asalnya? Oh, tuh Bandung dan sekitarnya bukan? Ada yang rada jauh kayak sekitarnya, Tasik, Majalengka gitu, mana Pak? Jawa Tengah. Nah misalnya Pak Edi, dari mana Pak Edi? Dari Banten. Tiba-tiba Pak Edi ke Banten. Ke Banten tuh berapa Pak Haji? Berapa lama? 4 jam lah Pak ya. Pasnya berapa? 4 jam. 4 jam. Tiba-tiba ada semut, Pak Edi sampai ke Banten 4 jam, dari jam 7 tuh 8, 9, 10, 11, jam 11 sampai di Banten. Semut Banten tuh nanya kepada semut yang satunya lagi, Mut dari mana kamu? Dari Bandung dan sekitarnya, katanya gitu. Wah, kamu dari Bandung? Nggak mungkin kamu dari Bandung. Berangkat ke sini tadi jam berapa berangkat? Jam 7. Wih, nggak mungkin. Kamu harus 2 bulan sampai sini. Ini buktinya saya sampai sini. Demi Allah, kata semut Bandung dan sekitarnya itu. Pakai sekitarnya terus Pak, supaya semua kakemot Pak ya. Gimana caranya? Ikut mobil Pak Edi. Jadi rupanya ke bawah di mobil Pak Edi semut set. Sampai di Banten keluar tuh semut. Alah, ini di mana ini? Ketemu semut yang lain ngobrol. Sama semut yang satu ke Harti tuh Pak. Oh iya, ikut mobil cepet 4 jam.
Difahami nggak bahwa ternyata perjalanan Rasul itu bukan kapasitas sebagai manusia, ada kekuasaan Allah ada di situ. Asra, ahli fisika dari ITB menjelaskan, oh, Rasulullah tadi masuk oleh Allah, diciptakan, kemudian di malam itu setelah dimandikan, dicuci hatinya, dimandikan, dia dirubah menjadi eter yang sekelas malaikat. Eter, kalau sudah eter beda lagi Pak, bener nggak? Udah nggak terikat lagi sama dimensi tempat sekarang. Siapa yang eter Pak? Makhluk apa yang diciptakan dari eter? Jin, malaikat. Cuma kalau malaikat eter tertinggi, nur. Kalau jin, nar, api. Eter. Ada bapak yang sudah salatri itu nggak makan seminggu. Kira-kira kondisi orang nggak makan seminggu gimana Pak? Leles, pias, ya Pak ya. Ngaji ke tundu. Terus dikasih lontong 5. Kira-kira jadi apa tuh kasih lontong 5, kopi panas segala macam. Jag langsung Pak, bener nggak? Loh, memang apa lontong itu? Lontong itu isinya ternyata eter Pak, energi dia, energi. Coba Bapak nanti, sekarang kan lales ya, kayak pas keluar dikasih konsumsi sama ibu-ibu. Ini kan ibu-ibu udah 3 hari nyiapin konsumsi buat pengajian kita hari ini, Pak Kang Yat ya. Terus saya dapat laporan dari ibu-ibu. Nanti cenghar tuh Pak. Jadi eter itu energinya, isinya, isi yang terendahnya itu nar dari api, itu jin. Yang tertinggi nur dari cahaya. Kecepatannya pakai kecepatan cahaya Pak. Berapa tuh? 340.000 per detik Pak. Detik. Bukan lagi pakai mobil kita. Mobil kita yang mereknya itu Mercedes-Benz yang kecepatan 250, kan Bapak pakai 250 biasa Pak di tol. Bener Pak? Ontuh lah 200 Ustaz. Ya gitu 200. Ontuh lah. Tuh 180 lah. Entuh. 80 mah itu permohonan nyonya Pak. Sesuai sama tertulis lingkaran merah 80, bener Pak ya? Kalau kita biasanya maunya 120. Ini yang 120 semua larinya nih Pak. Bener kan Pak? 120, 125. Kalau mobil baru ada dicoba 140. Udah gitu sieun deui mundur gitu. Nah diciwit sama si ibu 100. Taat atuh. Jenderal kayak ku ibu mah. Lebih tinggi kan tuh pangkatnya ibu. Jejek ya tuh. Ku ibu. Ustadz ge eleh ku istri. Dah saya teh ceramah teh di luar gini Pak, di rumah mah diceramahin. Tugas giliran di rumah ibu yang ceramah. Kalau dia minta, ya nanti mau ceramah apa? Ini ceramah dulu ke mama. Diceramahin. Ceramah dulu saya di Piwara. Gitu. Baik. Nah, ada hadis panjang. Saya nggak baca panjangnya. Karena habis waktunya kalau habis panjang, Pak. Hadisnya sahih. Berarti benar cerita ini. Bukan ngarang, bukan cerita fiksi. Cik Rocky Gerung ya, itu fiksi-fiksi gitu tuh ya. Ini cerita asli, benar terjadi, yakin, hakul yakin. Pakai persen kita berapa paling tinggi? 100% Pak ya? 100% paling tinggi. Pokoknya kalau sudah hadisnya sahih, Rasul bercerita, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sudah kita bilangnya apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasulullah semua A sampai Z dan kami taat.
kami yakin dan kami taat. Tapi kalau orang yang nggak ada iman di hatinya, sami'na wa asoina, kami dengar, kami maksiat, kami dengar, kami nggak taat, kami dengar, kami lawan. Nah itu teh orang kafir. Kalau kita sami'na wa ata'na. Kalau orang kafir sami'na wa asoina. Asoina itu maksiat, asoina melawan. Kalau kita sami'na wa ata'na. Jadi kalau ada panggilan apapun Pak, kita harus jawab seperti petunjuk Quran. Kita bilang sami'na wa ata'na. Allah manggil azan, sami'na wa ata'na. Allah panggil untuk zakat, sami'na wa ata'na. Allah panggil nanti Ramadan, kutiba alaikumusiyam, sami'na wa ata'na. Harus sayang sama istri, sami'na wa ata'na. Harus hormat sama suami, sami'na wa ata'na. Dikelek-ketek suami malam Jumat, ibu-ibu, sami'na wa ata'na. Jangan ngelawan, itu maksiat. Kalau ngelawan, halo, cek si ibu gaya nawungkul colek-colek, gula udah 400, udah gak kuat lagi. Jangan khawatir, ada obatnya. Allah jadi kadinya atas. Ayah budak ya. Nah, hadisnya sahih. Hadis Bukhari dan hadis Muslim. Dijamin berarti ya Pak ya. Tapi ini cerita mukjizat, khariqul adah, di luar nalar manusia. Jadi kita harus bilangnya sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Seperti ibu bapak udah berpuluh tahun sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 2 rakaat subuh, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Pernah nggak ibu nanya, bapak nanya, kenapa 4 rakaat? Kenapa 4 rakaat? Kenapa 3 rakaat? Kenapa? Enggak, udah sami'na wa ata'na. Dogma Allah bilang 4. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Hei yang sudah cukup umur, kawin kalian, sami'na wa ata'na. Gitu Kang Haji Ayat. Sami'na wa ata'na. Udah cukup umur belum Kang Faik? Cukup umur. Sami'na wa ata'na. Jadi ibadah Pak, ikhlas. Sekarang pengajian ini sami'na wa ata'na. Oke. Dari Anas bin Malik, sahabat yang cerita ini dari 2 hadis ini. Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat sepuh Pak, yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Satu saat Rasulullah, ini terjadinya Pak adalah gini. Saya cerita prakondisinya dulu. Kenapa ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah? Pada tahun ke-10 dari kenabian, berarti di Mekah. Nabi kan perjalanan risalahnya itu 13 tahun di Mekah, berarti di Madinah berapa? 10 tahun. Jadi risalah Nabi itu, Rasulullah punya misi mengajarkan agama Islam selama 23 tahun. 13 di Mekah, 10 di Madinah. Beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Jadi 63 usia beliau, habis selesai. Jadi begitu selesai tugasnya, kata Allah, selesai Muhammad tugasmu, aku ambil sekarang. Begitu turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Abu Bakar, Umar nangis semua Pak di Arafah. Haji terakhir, haji wada, nangis. Kenapa Anda nangis? Ayat ini turun, ayat ini ayat terakhir dalam Quran. Berarti selesai Rasulullah. Dan kaidahnya kalau Rasul sudah selesai misinya, selesai berjumpa dengan kita, Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya adalah rezeki menyampaikan risalah. Kalau Bapak masih belum dipanggil juga sampai hari ini, berarti belum selesai risalahnya Pak. Betul Pak? Masih ada tugas ini berarti. Selain ke masjid, tunggal poek ya, ada tugas.
yang masih belum selesai. Tugas dari Allah, tugas mulia itu harus jadi kontemplasi perorangan, Pak. Silakan. Nah, Rasulullah di tahun ke-10 dipanggil istrinya. Siapa istri yang paling dicintainya itu? Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Wanita cantik jelita, cerdas, kaya raya, baiknya luar biasa. Dari rahimnya Rasul punya anak 6, 2 laki-laki, 4 perempuan. Abdullah, Qasim. Yang laki-laki meninggal masih bayi. Terus ada anak perempuannya 4. Siapa saja, Pak? Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Satu lagi itu siapa ya? Pasti kita ingat nih. Siti Fatimah. 4 anak perempuannya diberikan oleh Allah dari rahim Siti Khadijah. Baik banget Siti Khadijah. Yang pertama ketika Rasul dapat wahyu, Siti Fatimah, Siti Khadijah. Siti Khadijah yang menyelimutinya. Aku dingin menggigil ya Khadijah. Aku selimuti. Zammiluni, sini selimut. Kenapa? Aku didatangi Jibril. Aku didatangi orang yang aku nggak kenal. Tanya Jibril menyampaikan ini. Ya sudah, nanti kita tanya ke saudaranya yang jadi pendeta, Pak. Tanya, oh itu Namus, itu Jibril. Suamimu ini adalah nabi terakhir. Aku akan bantu sebisa aku. Siti Khadijah tuh betul. Maka Siti Khadijah terus menyampaikan pada Nabi itu, ya Muhammad, ini semua rekeningku. Ini BRI, ini BNI, ini BSI, terus dikasih semua, Pak. Ini semua buat dakwah. Ibu udah dikasih belum, Bu, rekening Ibu ke Bapak? Sumput ke boro-boro bisa dipakai kawin deui, cenah gitu cek si Ibu. Jadi tapi orang mamte ini wajah-wajah yang kalau beli apa-apa pasti nama ibu, benar ya Pak ya? Nama istri lah, beli rumah nama mama, beli mobil nama mama, beli tanah di Cicalengka nama mama, beli gunung di Lembang nama mama, di Ciwidey nama mama, kan gitu, bener nggak Pak? Sebab kita nggak akan bawa apa-apa, mama, papa nggak bawa apa-apa, buat mama aja semua. Soleh nggak itu? Halo? Soleh. Tapi ada untuk dibejaan ke istri ayah hiji. Tong diceritakan di dia. Rahasia eta mah. Meninggal Siti Khadijah di 10 tahun ke-10. Sedihnya luar biasa. Sebulan kemudian meninggal pamannya Abu Thalib yang selalu luar biasa. Abu Thalib itu paman yang penuh tanggung jawab. Di sejarah disebut imannya disimpan di hati karena menjaga perasaan orang Quraisy. Iman kepada Allah, pada Rasul, pada keponakannya ini disimpan di hati karena menjaga perasaan orang Quraisy, kafir Mekah. Meninggal, Pak. Ya Allah. Begitu meninggal dua ini, orang kafir Mekah menyakiti Nabi semakin dahsyat. Diejek, diolok, Pak. Wah, disakiti, ditendang. Pokoknya kalau Nabi kita Muhammad lewat tuh, wah. Sampai akhirnya bawalah orang yang paling jadi pembantu Nabi, paling disayangi Nabi orang lain, namanya Zaid bin Harithah. Zaid, kita pergi ke Taif aja. Mudah-mudahan dapat perlindungan di Taif. Pergi ke Taif. Bapak pernah ke Taif, Pak ya? Sejuk, daerah atas, bagus. Terus hijau banyak, buah-buahan banyak di situ. Saya pergilah ke Taif. Begitu di Taif, Pak, bukan diterima, dilempar, disakiti. Rasul. Bapak kalau ke Taif nanti, Pak, kita akan lihat ada ada kebun di mana Nabi dapat anggur. Di situ ada masjid bekas, ada dulu orang pembantu masuk Islam karena Nabi baca bismillah sebelum makan, pakai tangan kanan, pakai bismillah. Kata pembantunya, kayak aku dengar nih kata-kata ini. Dari mana ini kata-kata ini? Oh, dari Nabi Musa, dari Nabi sebelumnya. Oh, ada ini. Nah, ini berarti ini Nabi.
Iman tuh orang tuh Pak. Tapi Rasulullah kemudian hampir setengah bulan di situ datanglah malaikat Jibril. Muhammad, kau sudah disakiti, sudah berdarah kakimu, sudah tersiksa di sini, sedikit orang yang menerima kamu. Sok kamu tinggal minta angkat tangan pada Allah, aku akan hancurkan nih orang Taif. Apa Rasul bilangnya? Jangan real. Ke Jibril itu real. Jangan real. Tahan aja, tahan. Fa innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu, jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk umatku, mereka enggak tahu aku nabimu. Apa biarin. Pulang lagi. Mau pulang, Pak. Itu kan orang Mekah itu udah nutup pintu jalan, Pak. Gimana caranya pulang Rasulullah dengan Zaid bin Haritha? Gimana caranya pulang? Ternyata ada penjaminnya. Ada orang Quraisy yang baik. Masih ada di antara mereka yang baik. Siapa namanya? Mut'im bin Adi. Kata begitu ada berita dari sahabat Abu Bakar, Umar, Rasulullah mau pulang ke Mekah tapi nggak bisa, kemana cari? Nggak, kita serang, kita matiin, pokoknya gitu kira-kira. Akhirnya kata adik, biar saya yang jamin. Salah satu tokoh, dia ternama di situ, namanya Mut'im bin Adi, orang kaya di situ, lalu mengatakan, aku yang jaminnya Abu Bakar, karena Muhammad orang baik, bukan karena dia nabi, tapi karena dia orang baik. Karena dia orang nggak pernah dusta, nggak pernah berbuat buruk, nggak pernah berbuat jahat, nggak pernah zolim. Dia orang, kalau semua orang bilang, dia pasti orang baik. Semua kebaikan ada pada diri Muhammad. Sebagai manusia terbaik, aku akan jamin dia masuk. Di mana dia? Sok, suruh pulang ke sini, nanti aku jemput di perbatasan. Di perbatasan sama anak-anaknya Pak. Bawa senjata. Itu Mut'im bin Adi itu, bawa senjata, bawa harta, dijemput. Aku jamin. Sok, siapa yang dekat-dekat sama Muhammad, urusan sama aku. Wah. Dia jajab, diantar sampai ke rumahnya. Namanya Mut'im bin Adi. Dia orang kafir, masih belum muslim. Rasul tuh sedih. Itu teh setahun Pak, itu teh proses itu teh dari meninggal istrinya. Kemudian memang sih ada disuruh oleh Allah itu untuk menjaga konstansi. Konstansi nih apa namanya? Keseimbangan beliau itu suruh nikah. Udah nikahi Saudah. Gitu Kang Haji Yayat. Rasul begitu meninggal juga istrinya itu disuruh nikah lagi. Ini yang meninggal istri loh Pak, yang meninggal Pak ya, disuruh menikah lagi tuh. Dinikahinlah kepada Siti Saudah, perempuan sepuh karismatik yang mirip sama Siti Khadijah. Tapi kata Nabi tetap nggak sama. Supaya apa? Karena Rasulullah itu kan mengemban amanah begitu luar biasa, begitu besar, karena itu perlu keseimbangan sebagai pribadi. Maka ditunjuklah Siti Saudah untuk jadi istrinya. Dia wanita paling sepuh yang luar biasa bagus. Beda dikit usianya dengan Siti Khadijah. Jadi sepuh. Nggak lama kemudian kata Allah, untuk menyeimbangkan kamu juga aku nikahkan kepada anak perempuan yang belum dewasa, artinya belum matang. Dialah Siti Aisyah. Siti Aisyah itu dinikahi itu di Mekah Pak. Tapi di dukhulnya, tidur barengnya itu di Madinah. 3 tahun Pak. Jadi begitu pilihannya Kang Haji Yayat. Bisa nu sepuh, bisa nu ngora. Ukur lah mana yang kira-kira pas. Kalau dengan saya pengajian duduk di depan, yang saya kenal akan ketembak terus, nggak apa-apa. Tapi itu didoain artinya ya Pak ya. Nah tahun itu disebut namanya Amul Hazan, tahun kesedihan, tahun sedih. Dia artinya secara psikologis Pak, ditarik oleh Allah ke titik nadir terendah sebagai manusia. Sedihnya kayak apa? Luar biasa, sedih. Di saat itu juga itu anak-anaknya juga disakiti sama, pada saat yang sama ini nggak banyak cerita sejarah. Anaknya yang namanya Ruqayyah itu disakiti sama suaminya Utbah. Utbah itu anaknya Abu Lahab. Kan dikawinkannya sebelum Rasulullah usia 40 tahun. Sebelum jadi nabi. Masih soulmate itu Abu Lahab tuh, paman saudara gitu, paman dari Tigigir, tapi
soulmate. Usianya beda 20 tahun. Jadi kalau dia 60 Rasul tuh 30 tahun, dia 50 tahun gitu. Rasul jadi beda 20 tahun usianya Rasulullah sama. Nah, waktu Rasulullah lahir itu dia usia anak muda 20 tahun. Nah, dia punya anak Utbah sama Utaibah, dikawinkan pada anak Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Itu di tahun itu Rasulullah nerima WA dari anaknya, Pak, dengan emoji. Emoji gini itu apa tuh, Pak? Cerik, emoji cerik. Abah, neng dipukul deui. Abah, neng dicarekan bae. Abah, neng ditajong. Sedih. Kalau kita, Pak, kalau orang kayak kita tuh, Pak, udah hampir putus asa tuh. Pasti menghujat Allah, ini tuh ya Allah, Allah ada nggak sih? Nah, musibah teh kieu patut. Coba kalau kurang-kurang iman kemarin saudara-saudara kita di Sumatera Utara ya, Pak. Di apa tuh? Di Tapanuli, di Aceh, di Sumatera Barat. Oh, dahsyat. Udah begitu 1 minggu listrik mati, HP teu aya, dan listrik mati aya HP, betul Pak? Sok Bapak sengaja rumah kurang matikan listrik 3 hari, Pak. Kira-kira kumaha tah? Istri tensinya jadi 170. Udah istri teh hiburannya teh TikTokan. Selesai nyeseh TikTok. Ngalicin bari TikTokan kieu. Cek scroll. Ini scroll itu kalau ada celana bapak yang kepanasan itu nanti karena si ibu tuh lagi nyekrol gitu tuh. Itu teh hiburan anak. Minangka hiburan lamun teu aya kikituanna stresna ibu di rumah, Pak. Betul teh? Udah kerjaan berat dicarekan ku bapak. Diajak jalan-jalan jarang. Healing teh. Maka sekali-kali ibu bawa touring, Pak. Touring ke Cicadas. Deket teuing eta mah, ipis teuing Cicadas mah. Ka ditu Pak ke Cidaun. Coba aki-aki jeung ini ke Cidaun pakai motor Beat. Mogok di jalan. Teu naon menguji keimanan dan kecintaan rasa kasih sayang. Wah, Ibu mau nggak Bu sama Bapak dibawa pakai Beat ke Cidaun? Moal Ustaz masuk angin ke sekolah. Ini erek naon. Akhirnya suruh pulang juga setelah 3 bulan. Udah pulang sini kata Allah, jemput itu anakmu. Ceraikan dari suaminya. Dulu aku kawinkan, sekarang aku ceraikan. Aku jemput anakku. Dijemput lah. Sedih, Pak. Siti siapa tadi? Ruqayyah itu di rumah tuh nangis. Dah duriat atuh, Pak. Tetap kukumaha ge disiksa ge da bogoh. Kumaha? Lihat bapaknya kitunya lagi sedih. Ibunya meninggal. Ya sedih. Ya Allah, gimana ini? Gimana anakku sekarang tambah nih ya Allah? Apa katanya? Tawarkan kepada sahabatmu siapa? Kawinkan. Utsman, kawinkan kepada Utsman. Ini selesai, Pak. Itu WA deui hijina deui umiku sumpah geus nyintrek caroga teh. Teu dibere dahar. Terus meninggal ini yang istrinya Utsman. Cuman berapa bulan tuh Pak meninggal. Kata Allah begitu dia meninggal, jemput yang itu, jemput. Terus dinikahkan lagi pada Utsman. Maka Utsman tuh dapat 2 anak Nabi, Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Sedih Pak, ya Allah. Begitu kesedihan memuncak kata Allah, maka Muhammad siap-siap. Aku angkat setinggi lebih dari tinggi langit 7 lapis langit. Bersiap. Rasulullah tidur di malam itu di masjid.
Sholat masih belum ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh Pak. Sholat itu Nabi itu hanya malam aja. Malam itu sholatnya. Siang itu nggak ada sholat. Seperti syariatnya Nabi Daud. Nabi kan sering cerita itu. Puasa paling bagus, puasa Daud. Sholat malam paling bagus, sholat Daud. Nabi Daud mah sholat nanti sepanjang malam Pak. Begitu isya teh turun terus ya sholat sampai subuh. Berat banyak, berat. Nabi mempraktekkan itu. Tidur sebentar, bangun sholat lagi, tertidur lagi sebentar, bangun sholat lagi. Tak kebayang kita lamun gitu, Pak, kewajiban juga gitu. Lagi tidur Pak. Di kata hadis ini tidurnya di mana? Di sini tuh hadisnya dibilang mudtaji'an fil hijr, di hijr Ismail. Tiduran. Tiba-tiba datang 3 orang. Tidur datang. Ini kira-kira pas masuk awal habis maghrib masuk isya. Kalau sekarang waktu itu kan belum ada waktu sholat isya Pak ya. Jadi sudah mulai gelap malamnya. Saya terus ini dia mana dia ini dia. Banyak itu teh yang lagi tiduran teh di masjid. Mana orangnya? Mana orang ini? Ini dia. Nabi kan Pak Bu, kalau tidur itu sama seperti ibu kalau tidur teh kadenge segala teh. Maka bapak kalau tidur tok ngalindur Pak, ngaganggu ibu. Rasul mana orangnya? Ini dia. Ini ada cahayanya. Ini cahaya. Ini dia. Ini orangnya. Nabi itu rasa takut ketir malam-malam begitu coba Pak. Sudah sini coba bawa. Dibawa Pak, diangkat lagi tidur. Set kemana? Bapak tahu titik Zam-Zam Pak? Di deket Hajar Aswad, titiknya tidurnya. Kalau ada mundur sedikit itu ada titik Zam-Zam. Di situ, di sumur Zam-Zam, dibawa ke Zam-Zam. Set, sudah. Coba sini saya kata yang satu. Persis seperti orang lagi mau dibedah Pak di rumah sakit Pak. Kalau bapak jangan bapak yang lain aja, di bypass. Itu sadar nggak sekarang Pak sistemnya sekarang? Sadar Pak. Bapak dibedah ini, mau dikeluarin, mau diganti ini Pak. 2 saluran jantung Bapak, yang ambil dari sini kan, bypass, distempelin di sini, diganti. Yang sudah ada 100% sumbatan, yang 2 100%, yang satunya lagi 95%. Jadi darah cuma 5% aja, itu harus di bypass. Rasul itu di bypass. Tapi bukan sakit jantung Rasul, oleh malaikat Jibril dan 2 malaikat lain di situ. Kata ada yang bilang Mikail, sini. Aku dari sini. Aku akan tarik dari sini. Dari sini Pak. Dari ujung dada atas dibedah. Persis dibedah kalau orang lagi di bypass. Sampai di sini. Perut bagian bawah. Mana dia sini. Ini keluarin. Hatiku dikeluarkan. Lalu malaikat yang satunya bawa bejana, bercahaya bejana itu. Rasul sadar, Rasul lihat. Dan sekarang sudah ada teknologinya. Bapak lagi dibedah itu dan tahu Pak, kedip, tapi tidak terasa. Sekarang ada Pak. So kalau nggak percaya Bapak ke itu. Saya kemarin dikirim tuh videonya dari Dokter Ulut, Kang Ulut anestesi di Hasan Sadikin. Ya Ustaz lagi ngebedah kita tuh set. Karena dia makan bagian nyuntik awal sama nungguin kalau nanti sadar disuntik lagi kan gitu ya Pak ya. Nah, itu udah. Ini rasa sakitnya yang dihilangkan Ustaz, tapi dia ngedip matanya kedita, dia sadar. Ini jantungnya dikeluarin. Persis begitu. Pakai bejana. Bejananya tuh kata Rasul warnanya emas. Di dalamnya ada isi iman, energi iman. Jadi energi iman Pak. Nah sekarang energi iman tuh ini nih Pak, kayak pengajian ini nih energi iman nih. Jadi bejananya penuh iman. Lalu hatiku tuh dicuci di air Zam-Zam, dicuci, dibersihkan semuanya. Mencik orang mau diganti itunya, terus udah tidak ada macam-macamnya kan hati Nabi mah. Langsung diisi dengan keimanan. Langsung selesai, sesaat kemudian ditutup lagi. Setelah ditutup lagi selesai, aku dibangunkan. Setelah dibangunkan, langsung dihadirkan satu kendaraan. Dia di bawah kuda lebih besar dari keledai. Sahabat bilang, Rasul bilangnya buruk. Dia namanya buruk.
Tapi orang Israel, orang Yahudi menggambarkannya, gambarnya wajahnya wanita cantik, ini kuda belakangnya. Kan gitu ada gambar Bapak. Pernah lihat Pak ya gambar itu? Katanya ini buruk, di atas itu Nabi lagi ngendarain pakai cahaya. Itu mengarang-arang Pak. Nggak ada yang tahu, cuma di gambarnya kayak apa. Rasul, kalau sekarang mungkin Pak Asep lebih dari kapal supersonik. Kecepatan cahaya nih Pak, ini di pesawat cahaya. Sudah ada belum sekarang? Belum ada ya Pak ya, supersonik aja nggak gitu. Sekarang kita masih perlu waktu tuh ke sana Pak. Ini masa saat Pak, ukuran begitu ya Muhammad naik. Kemana kita? Kita akan Isra. Sampai langsung ke Aqsa. Allah bilang subhanalladzi asra bi abdihi Muhammad. Lailan malam itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sampai kata Jibril, ikat itu di situ burukmu, diikat buruknya. Bapak pernah ke Aqsa? Ada masjid buruk di bawah situ. Ternyata tempat juga penyimpanan kendaraan para nabi dan rasul. Ini kendaraan siapa banyak begini buruknya? Nabi-nabi yang lain sudah menunggumu Muhammad. Sudah menunggumu nabi-nabi yang lain. Ada yang bilang 28.000 nabi sudah nunggu imam sholat, persis seperti kita di Al-Ikhlas. Kalau imamnya belum datang, kita nungguin, kan berbaris Pak ya. Begitu Nabi masuk ke masjid, aku masuk ke masjid, aku lihat, oh ini Aqsa semua. Masuk, imam langsung mengimami sholat. Begitu mengimami sholat, Rasul berpindah ke tempat sokhroh. Sokhroh itu Pak, batu yang sekarang naik dikit tuh Pak ya, kayak yang naik dikit di tengah-tengah itu Pak. Kalau ini masjid yang lama di sebelah selatan, tengah-tengahnya ada masjid yang kubah kuning itu kalau digambar Pak ya. Kubah hitam sama kubah kuning itu yang di hitamnya yang Nabi sholat di situ, kubah kuningnya Nabi dibawa ke situ. Nah dari situ kemudian Rasul diangkat, di mi'rajkan. Kalau jalannya Isra, kalau mi'rajnya naik. Di mi'rajkan oleh Allah dengan malaikat Jibril. Jibril yang mendampinginya. Ayo Muhammad siap-siap. Kita akan ke Sidratil Muntaha. Kita akan naik ketinggian dan ke tempat kemuliaan. Engkau dipanggil oleh Allah. Hiburan terindahmu dalam hidup. Setelah pada titik nadir, kamu akan diangkat setinggi-tingginya sampai Sidratil Muntaha. Jalanlah Rasulullah SAW. Begitu naik ke atas, kata Jibril teh, ngetuk-ngetuk pintu Jibril teh. Wah pintunya kebayang bukan pintu kayak gini ya Pak ya. Assalamualaikum, kata yang di atas. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Jibril. Itu siapa bersamamu dengan cahaya luar biasa? Ini Muhammad. Kata yang di atas itu, Muhammad sudah diutus. Sudah diutus. Muhammad sudah ada di bumi dan sudah diutus. Sekarang di tengah perjalanannya. Ya, selamat datang. Siapa itu Jibril? Kata Nabi, dia adalah Adam alaihissalam. Berjumpa dengan Nabi Adam. Sini anakku. Inilah Nabi terbaik. Inilah anakku terbaik sepanjang zaman. Udah ketemu Nabi Adam, naik lagi ke atas. Ketok lagi. Siapa? Jibril. Dengan siapa? Muhammad. Sudah diutus, sudah alhamdulillah, kata Nabi itu. Bari bahagia tuh. Siapa ternyata? Nabi Yahya dan Nabi Isa. Wah, assalamualaikum, selamat datang Muhammad. Pertemuan Nabi pertama di situ. Setelah dari mengimami sholat banyak, nanti ketemu lagi di situ. Oh di sini makomnya. Naik lagi ke atas. Di langit ketiganya ketemu siapa? Yusuf alaihissalam. Di yang keempatnya ketemu siapa? Nabi Idris alaihissalam. Di yang kelima ketemu siapa? Nabi Harun alaihissalam. Di yang keenam kepada siapa? Ini dia, kepada Musa alaihissalam. Nabi yang diutus kepada kaum Yahudi. Sudah Muhammad, dipeluk Nabi itu. Ketemu. Tadi nggak sempat aku meluk. Kau sudah begitu mulia. Sekarang kau datang ke sini, alhamdulillah Muhammad. Gitu. Terus ke 7 terakhir, karena 7 lapis, Nabi Ibrahim gitu. Ini bapamu, kata Ibrahim, sini anakku.
Terus sudah selesai sampai situ? Belum, Muhammad belum sampai. Kata Jibril, aku sampai di sini. Kau harus terus ke atas. Aku sudah tidak sanggup. Cahaya sudah nggak sanggup lagi. Kau berubah lagi sekarang Muhammad dengan izin Allah. Tidak jadi eter lagi cahaya, tapi sekarang sudah keistimewaan Nur Muhammad. Kau akan berjumpa dengan Allah. Naik, silahkan. Aku nggak bisa mendampingi lagi karena cahayaku nggak akan kuat ke atas. Aku akan hancur kalau naik ke atas. Jadi melebihi malaikat Jibril. Naik, terjumpa dengan Allah. Ini Sidratil Muntaha. Dikasih tahu sebelumnya, sebelum tanya, oh gitu kayak gitu, naik ke atas, berjumpalah dengan Allah. Pendek cerita, Rasul kemudian diberi hadiah oleh Allah yang sama sekarang hadiahnya buat kita semua, bukan buat Muhammad SAW saja. As-Shalah. As-Shalah itu hadiah terbesar, Pak, yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, dan langsung oleh Allah. Salat. Begitu turun teh, Musa yang nungguin teh. Berarti di tahap berapa Musa itu? 6 kan? Turun begitu keren teh. Sini Muhammad, sini. Dikasih apa sama Allah? Dikasih apa? Dikasih sholat 50 kali sehari semalam. Muhammad sini, minta ringan, diringankan. Sebab nggak akan kuat umatmu, apalagi di kauluyaan. Jadi kumaha Kang, Nabi Kang kan kumaha Kang, naik lagi kamu, naik lagi ke atas. Jibril cuma memperhatikan aja, Jibril tuh ikutin aja, naik ke atas. Turun lagi, kumaha Mad, di korting 10 jadi 40, nggak kuat. Kan itu naik lagi. Itu sampai akhirnya jadi 5 Pak. Naik jadi 40, turun lagi, naik lagi, jadi 30, naik lagi, jadi 20, naik lagi, jadi 10, naik lagi. Kata nggak kuat 10, 5. Begitu turun 5, berapa sekarang Muhammad? 5. Apa kata Nabi Musa? 5 juga nggak kuat, kata begitu Pak. Orang tadi prediksi ku Nabi Musa teh nggak kuat. Tapi prediksinya gini, kenapa begitu? Nangis sambil nangis, kenapa? Aku udah coba ke orang Yahudi Muhammad. Lebih sahun si eta. Cuma sedikit yang masuk surga orang Yahudi itu, sedikit. Kebanyakan mana neraka. Kata nabinya Pak, kata nabinya. Karena dia melawan. Kata Nabi Muhammad, udah segitu. 5 itu, aku malu minta terus, kata Nabi gitu Pak. Kata Allah, sudah Muhammad, itu yang terbaik 5. 5 pun sama dengan 50 gitu. Karena 1 kali sama dengan 10. 1 kali sama dengan 10. Jadi dikasih 5 buat umat Muhammad kita ini sama dengan 50 kali. Begitu turun Pak, itu sebelum subuh teh udah masuk lagi ke Mekah Nabi itu. Set perjalanan panjang selesai, turun lagi ke bawah, set sudah langsung ini Masjidil Haram lagi, dibawa sama Jibril, selesai, sudah sampai lagi Muhammad, selesai. Kalau Nabi kira-kira itu Pak tunduh tuh Pak begadang. Sama seperti Bapak waktu ditinggal ibu kan Pak, semalaman tuh nggak tidur ya Pak ya, benar nggak? Bukan nggak tidur nyari penggantinya, bukan nggak tidur karena sedih kan Pak, sedih. Begitu juga ibu, coba sampai ke penguburan 2 hari itu kurang tidur. Rasul tuh begitu pulang, ini ngobrol ke siapa ini? Nah bingung kan Nabi ngobrol ke siapa? Ke Ummu Hani, sepupunya. Nih, orang teges di Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Kalau Nabi nggak pernah bohong Pak. Udah cerita Nabi tes. Aku cerita kepada yang lain, jangan. Ini harus direncanakan ini. Nah, itu namanya ilmu retorika. Kumaha caranya cerita kepada orang. Akhirnya gini saja, biar kamu liatin aja. Panggil Abu Bakar. Abu Bakar tadi dipanggil. Abu Bakar sini, ya Rasulullah, salam, hormat. Terus ada apa ya Rasulullah? Abu Bakar, kamu percaya kepadaku? Iman ya Rasulullah. Iman, amantu billah wa bika.
Kalau aku bilang sebentar lagi akan ada kuda muncul dari gunung itu, kamu percaya nggak? Ya Rasulullah, otakku aku simpen kalau engkau yang ngomong. Nggak pakai mikir ya Rasulullah. Apa saja yang kau bilang pasti terjadi, pasti benar. Begini ceritalah Rasul dari A sampai Z. Itu cerita hadisnya kemudian bercerita. Masya Allah, alhamdulillah, dapat hadiah apa? Salat hadiah. Ya Rasulullah, inilah titik kilas balik kemenangan kita. Kilas balik kemenangan kita. Begitu Rasulullah ceritakan Abu Bakar membenarkan sujud syukur, alhamdulillah, salat 5 waktu Pak. Jadi ada kata zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bukan lagi semalaman sholat tuh, masih bisa tidur. Alhamdulillah ya Rasulullah. Kalau saja sholat kita seperti sholat Nabi Daud, coba semalaman orang di masjid. Tapi tidak, setelah selesai sholat isya berjamaah di Masjid Al-Ikhlas, kemudian sholat ba'diyah, pulang ke rumah, tidur. Cukup tuh Pak, tidur. Bapak tidur dari jam berapa sampai jam berapa? 9 sampai bangun jam 3, jam 7 bisa. 9, 10, 11, 12, 1, 2 sampai jam 3 lah ya. Jam 3 cukup tuh Pak, 6 jam Pak, usia kita 6 jam tuh cukup Pak. Jam 3 bangun. Alhamdulillah, siapa orang yang sholat isya berjamaah di masjid lalu sholat subuh berjamaah, kata Nabi apa? Dia sama dengan sholat wajib sepanjang malam. Terus kita mulai saya sampaikan hadis ini, Bapak harus sampai merangkak dari rumah Pak untuk sholat isya sama sholat subuh di masjid. Ini hadisnya. Jadi kita bisa tidur tapi kita dianggap kelasnya seperti Nabiullah Daud alaihis salam. Zuhur, ayatnya tadi saya baca di rakaat pertama. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. 78, 79 surat Al-Isra. Kalau yang masih 5 kali sholat itu karena sudah benar, dia merasa masih kurang, tambah sama rawatibnya, qobla ba'da masih kurang juga, tambah nafilnya. Apa nafilnya? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Bapak tahu apa ceritanya setelah Isra Mi'raj ini? Kemudian datanglah orang Madinah. Orang Mekah sedikit sekali yang percaya. Ya apa pertambahannya tuh Pak? Kalau kita kan sekarang berdakwah tuh gampang Pak ya. Zaman Nabi itu seminggu 1 heset aja, setengah balik lagi. Yang percaya itu terus datanglah orang Madinah. Begitu pertemu dengan Nabi, 12 orang Pak datang. Begitu Yasrib waktu itu masihnya. Ketemu sama Nabi, cerita ini, oh ya Allah, ketemu orangnya luar biasa. Begitu ngelihat Pak wajahnya Pak, ini bukan manusia biasa. Itu kalau yang hatinya ikhlas ngelihat orang baik tuh Pak, pasti kelihatan orang baik. Nah, saya begitu masuk ke sini juga karena di Masjid Al-Ikhlas, kelihatan aja wajah ikhlas semua. Ini orang wajah baik semua ini. Ini ahli surga semua ini terlihat. Termasuk yang di sana tuh. Bapak masuknya duluan atau belakangan ke surganya? Di belakang ustadz ya cina itu ya. Jadi wajah-wajah baik tuh kelihatan. Sampai di mana tadi? Rasulullah? Orang Madinah 12 orang. Ceritalah orang Madinah itu balik ke Yasrib Pak. Di sana ada namanya Muhammad, baik banget orangnya. Ucapannya, kita orang Arab ngomong Arab, tapi kalau dia ngomong, Arabnya bukan Arab omongan. Arabnya itu Arab indah, isinya isi hikmah, luar biasa omongannya. Agamanya namanya Islam. Itu Pak cepat bertebar. Setahun tuh Pak, setahun berikutnya berproses. Setahun berikutnya datang lagi 75 orang. 75 itu orang tuh 3 orangnya perempuan. Sudah ada perempuan. Kabilah dari Madinah itu datang. Sengaja ketemu Nabi. Namanya Bai'atul Aqobah 1, Bai'atul Aqobah 2. Ini yang kedua, 75 orang datang. Begitu datang, ketemu lagi,
Sudah makin banyak, balik lagi, ada lagi yang minta, kita mau datang lagi. Enggak. Kata Nabi, jangan datang lagi. Karena mau ada perintah. Nah, di tahun 13, menjelang 13, kata Allah, Muhammad, suruh sahabatmu sekarang bukan orang Madinah yang datang. Sahabat muslimmu sekarang dari Mekah ke Madinah. Untuk apa, Pak? Untuk meletakkan fondasi di sana. Begitu Nabi datang, nanti sahabat sudah ada di situ, orang muslim sudah banyak di situ, jadi sudah gampang, Pak. Strategi pengembangan pemahaman Islamnya, sudah berangkatlah tuh, berangkat. Sebagian dicurigai sama orang Mekah. Aduh, orang pada kemana? Eksodus berangkat kayak gini, Pak. Bis tuh habis, Pak, dipesan. Kalau pakai hus, kalau kita pakai hus tuh, Pak. Sahabat sudah selesai semua, sudah. Anda kapan ya Rasulullah? Aku nanti terakhir sama Abu Bakar. Ali masih anak-anak. Tibalah saatnya Rasulullah diperintah hijrah. Muhammad, itu sahabat muda sampai di Madinah. Mereka diterima dengan baik di sana. Sekarang giliranmu tinggalkan Madinah, tinggalkan Mekah. Hijrah terakhir malam Senin, hari Ahad. Beliau malam ini. Tapi Pak, puncak malam itu ternyata orang Mekah itu memutuskan untuk membunuh Muhammad. Malam ini udah tidak ada kompromi lagi. Kita akan kompromi mereka tuh di Darun Nadwa di situ. Terus malam itu ini eksekusinya. Sejak asar sudah siap-siap ya, kepung rumah Muhammad. Nanti jam 12 malam dia keluar rumah. Kan dia setiap malam tuh keluar katanya dari rumahnya. Kata mereka tuh, Pak, di situ eksekusi. Siapa eksekusinya? Wah, ditunjuk tuh, Pak, penembak ulung lah sekarang mah gitu kira-kira. Itu teh kelasnya udah kelas Mekah, Pak, udah kelas kafir tertinggi tuh, Pak. Artinya hebat. Jadi dari ilmu militer kemarin Pak Asepnya yang tenaga luar biasa, itu intelnya di situ. Disimpan ada puluhan orang di depan rumah Nabi. Mulai begitu malam, masuk malam, Rasulullah masih ada di rumah. Terus ada Ali datang, Ali datang. Ali, kamu nggak kemana-mana? Enggak ya Rasul, sini aja, kamu di sini ya. Nah, aku akan keluar malam ini sebelum tengah malam. Kamu tidurnya di kamar aku aja. Gitu. Kata Rasul, siap ya Rasul. Ceritanya udah, kamu tidur sini, aku mau siap-siap ke rumah, aku mau nyamper Abu Bakar. Jadi rumah Rasul itu, Pak, di dekat tempat sa'i, Pak, di ujung tempat sa'i, Pak, di luar. Itu yang sekarang kalau bukan tempat lahir mah kan yang sekarang jadi maktabah, jadi perpustakaan. Maju sedikit dekat pintu Babus Salam itu rumah Nabi. Ada tiang, sekarang ada tiang listrik. Arab Saudi mah tidak menghargai tempat-tempat yang bersejarah, Pak. Dia mah dihancurin, Pak. Dijadiin tiang aja di situ rumah Nabi dengan Siti Khadijah, Pak, dengan anak-anaknya. Nah, Rasul tuh kalau masuk masjid itu selalu pintunya Babus Salam, dan lurusnya ke Babus Salam, Pak. Masuk itu tempat sa'i. Ke situ selalu. Rasul kemudian keluar. Muhammad, kata Allah, kau ambil pasir, tebar pasir setelah kau buka pintu. Itu yang jaga di luar, Pak. Pintu terbuka sebelum tengah malam nih. Pintu sudah terbuka. Muhammad keluar. Benar, Pak, benar. Rasul tengah urgen. Keluar Nabi. Gak kelihatan. Bapak kalau mau keluar supaya ibu nggak tahu, tapi jangan debu duit. Keluar Rasulullah, lihat kiri kanan Rasul, jalan Muhammad, jalan. Kemana? Ke rumah Abu Bakar. Di mana rumah Abu Bakar? Yang Hilton, Pak, Hotel Hilton. Ini ada Zam-Zam, Pak, ya, sebelahnya Hilton lama. Situlah rumah Abu Bakar. Ya Rasulullah udah siap, udah berapa ini, bawa lontong aja 5, kata dia. Lontong yang tadi yang di awal saya bilang yang ada energinya itu, Pak. Abdullah antar. Itu kemana, Pak? Ke Jabal Sur. Jadi arahnya ke utara, maksudnya itu ke Madinah, tapi jalannya ke selatan. Ke Jabal Sur dulu. Ke sini Muhammad jalannya. Itu Allah yang nunjukin semua jalannya, Pak.
Petunjuknya langsung Allah itu ke sini terus. Kata Abu Bakar, ini petunjuk Allah. Nah, naik ke gunung kita. Begitu naik ke gunung, itu kan langsung Pak, geger itu teh di Mekahnya itu Pak. Begitu Nabi udah mulai naik, setengah perjalanan naik Jabal Sur, begitu tengah malam teh eksekusi kan mereka. Karena waktu buka pintu teh nggak ada yang keluar, ternyata nggak jadi, belum waktunya, belum tengah malam. Rasul tuh masih sekitar jam 9, jam setengah 10 keluarnya itu. Nabi tuh udah sampai pertengahan Gunung Sur, Jabal Sur. Ini udah eksekusi jam 12 malam, begitu jam 12 malam, ini dia Muhammad. Begitu dibangunin ternyata Ali. Ada apa? Bukan Muhammad. Kita udah kehilangan Muhammad malam ini. Wow, kejar tuh Pak. Ada ahlinya juga ternyata. Apa namanya Pak Asep kalau ahlinya itu? Kayak menyusuri tapak kaki itu. Bener Pak. Pinter orang sana tuh. Bener. Nabi begitu masuk ke Jabal Sur tuh. Masuk ke dalam. Ini ya Rasulullah, ya cuma muat berdua. Bapak pernah naik Pak? Ke Jabal Sur sudah. Susah masuknya juga Pak. Tapi sebelum masuk teh ada, di situ teh ada unggas burung Pak yang sedang mengeram. Begitu, terus begitu Nabi masuk sama Abu Bakar, ada sarang laba-laba. Langsung ada sarang laba-laba. Itu mah keseknari Allah ya Pak ya. Sudah. Begitu situ ada binatang-binatang yang kira-kira berbahaya. Abu Bakar tuh udah mulai pias Pak. Ada orang, ada segala macam. Ya Rasulullah, ini bahaya, kita bahaya. Mati kita ya Rasulullah. Rasul diam aja, tenang. Pertanyaan lagi kata Abu Bakar. Ya Rasulullah, apakah kita tinggal di dalam gua ini rencana Allah? Rencana Allah. Langsung biar hilang tuh Pak stresnya. Jadi keimanan paling tinggi kalau disebut nama Allah itu hilang kekhawatiran Pak. Jadi kalau istri mulai ini pekerjaan ini memang dari Allah langsung Pak aman. Sampai bapak mau nikah lagi juga bilang ini perintah Allah aman tuh istri juga Pak. Itu kalau semuanya pakai iman. Abu Bakar tuh tenang, nggak ada apa-apanya itu yang kecil-kecil itu. Begitu naik ke atas Pak. Itu nggak ceritain Surokoh itu pada naik mundur kejeblus lagi naik gitu Pak ya. Terus akhirnya naik juga orang tuh, berisik di luar Pak. Abu Bakar udah ketakutan juga, ya Rasulullah yang ngejar kita udah di luar. Apa kesimpulan mereka? Pinter Pak, orang jahiliyah itu. Tapi sama Allah ada ilmu di atas kepintaran mereka. Kata mereka kesimpulannya, nggak ada orang di dalam. Kenapa? Itu ada unggas. Unggas itu kalau lagi mengeram Pak, 40 hari dia puasa dan dia tidak bisa didekati oleh manusia. Dia tidak bisa dekati oleh manusia. Dia akan nyentok Pak. Unggas apa saja kalau lagi mengeram begitu. Kesimpulan mereka. Yang kedua itu ada sarang laba-laba, nggak mungkin dia sepintas, nggak mungkin. Udah nggak ada, turun aman. 3 hari 3 malam di situ. Makannya diantar oleh Asma binti Abu Bakar. Makan lontong 5 Pak yang tadi itu. Sama apa? Gorengan. Mendiurang. Akhirnya Muhammad, hari ini hari Rebo, sore kamu harus tinggalkan. Hari Rebo itu Rebo Wekasan, Rebo terakhir bulan Safar. Saya turun dari situ. Bismillah. Tapi Abu Bakar melalui anaknya sudah meng-hire orang sewa onta, udah dibeli itu sama Abu Bakar. Sama ada orang kafir Pak yang dibayar untuk menempuh jalan nganter dari Jabal Sur ke Madinah. Tapi jalannya bukan jalan umum, jalan melingkar. Melintasi jalan umum, masuk ke lagi kampung gitu terus kayak gerilya gitu ya Pak Sep ya. Masuk sampai sana, sudah sampailah 8 hari 8 malam. Kalau kita umroh Pak, cuman berapa kalau pakai Haramain cuma 2 jam. Kalau pakai bis kira-kira 5 jam. Nabi 8 hari 8 malam. Kampung masuk keluar. Sampailah di Madinah disambut. Tahu nggak Bapak dari hijrah itu? Dari hijrah itu Nabi mempersaudarakan Ansor sama Muhajirin. Jadilah bersaudara luar biasa. Maka dari situlah Islam dibangun
secara sosial, akidahnya sudah di Mekah, sekarang bersosialnya di Madinah, ilmu pengetahuan dikembangkan, tampillah sampai ke Eropa, ke Afrika, Islam sekarang, ke Amerika, itu dari hijrah. Berarti hijrah itu bukan kalah. Karena ada yang bilang dalam cerita itu, Rasul kalah kepada orang kafir. Enggak, Rasul mengalah untuk menang. Mengalah dipindahkan dulu ke Madinah dan untuk menang. Karena pada tahun terakhir Haji Wada, Rasul datang ke Mekah tanpa perlawanan. Hari ini hari kemenangan, namanya Yaumul Fatah. Itu ayatnya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi dari Isra Mi'raj ke hijrah, awalnya titik nadir, terendah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah karena sabar dan penuh iman, diangkat setelah diangkat diberi kemenangan dan kebahagiaan. Kuncinya adalah iman. Itu pelajarannya Bapak Ibu sekalian berbahagia. Insya Allah kalau Bapak diuji oleh Allah, Allah sengaja nguji kita, uji iman kita. Jangan pernah under, jangan pernah lungsur, jangan pernah turun imannya, makan harus makin naik. Nangis boleh, sedih boleh, tapi tidak boleh menghilangkan iman, justru menambah iman. Jadi kalau suami meninggal, nangis tapi tambah iman. Istri meninggal, anak meninggal, kalau ada yang diambil oleh Allah, jangan khawatir, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Selalu begitu kalau ada yang hilang. Saya kira itu Pak, kalau mau dijelasin panjang, detail, ini bisa 3 hari 3 malam Pak. Itulah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Dia perjalanan bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan mukjizat. Kita dapat apa? Kita dapat salatnya. Rasul mengatakan ini terakhir, kata Rasul, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Oleh-oleh dari saya, Bapak baca nanti ayatnya Pak ya. Boleh Pak ya, saya kasih PR Pak. Boleh Pak ya. Surat Al-Mudaththir Bapak baca pendek-pendek 38 sampai 47. Al-Mudaththir. Al-Mudaththir 38 sampai 47 sampai akhir. Baca itu, nanti Bapak akan tahu. Di situ kira-kira antara lain dari hadiah Isra dan Mi'raj buat kita. Itu saja Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ini udah jam 6 lebih, tadi kita mulai jam 5 kurang Pak ya. Mudah ada manfaatnya. Ada yang ditanya Pak? Ini penasaran? Dah, cukup Pak ya. Nah itu kalau ngaji di depan orang pinter tuh begini enak. Sekali ngomong langsung paham, betul Pak ya? Gitu, Tapi juga ada guru saya bilang gini, kalau kamu udah ceramah 1 jam, jamaahmu udah paham, berhentilah ceramah, selesai. Tapi kalau ada jamaahmu udah 1 jam, jamaahmu ngerti-ngerti, eureun wae cenah. Sebab mereka 2 jam tetap ngerti. Dan orang ini mah ngerti ya Pak ya. Semua dapat. Saya menyampaikan 10, dapatnya 20. Yang luar biasa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon doa Sabtu depan saya berangkat umroh, mudah-mudahan sehat dan lancar perjalanannya. Bagi yang masih punya wudhu, kita bisa sholat sunat isyraq ya. Siapa yang tinggal di masjid dari mulai ibadah subuh dengan zikir dan pengajian, lalu sholat ditutup sholat waktu syuruk, maka akan diberi pahala seperti umrah atau haji ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.